Halo, selamat berjumpa kembali dengan konten Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai kejadian-kejadian yang sudah terlewatkan namun tidak bisa begitu saja dilupakan dan harus secara hukum ditegakkan, yaitu mengenai peristiwa Perang Dunia Kedua, yaitu zaman penjajahan Jepang. Ada korban, selain korban ditembak atau dilindas dengan peralatan senjata oleh Jepang, tetapi ini adalah wanita Indonesia yang jadi korban seks, yaitu biasa dipanggil yaitu Yugun Yanfu, Yugun Yanfu. Mereka adalah gadis-gadis Indonesia jadi korban kebiadaban seks tentara Jepang di Indonesia yang betul-betul mengerikan, tanpa suatu imbalan profesi sebagai wanita layaknya wanita penghibur. Bagaimana kalau itu bekerja wanita penghibur di kota besar atau kota-kota yang sudah maju, maka mereka akan kaya raya. Tetapi ini korban akibat kebiadaban seks oleh tentara Jepang di Indonesia. Ini kami sebagai pekerja dalam lingkup penegak hukum, yaitu perlu ada perlindungan hukum secara internasional terhadap perempuan korban seks Perang Dunia Kedua di penjajahan Jepang di Indonesia. Untuk itu saya mohon juga pada Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, tolong segera bergerak. Jangan sampai lewat waktu masalah ini. Jangan sampai kejadian seperti ini, kejadiannya akan lewat ditelan waktu begitu saja tanpa adanya kompensasi atau keseimbangan dalam kehidupan secara materi maupun kesehatan. Saya juga memohon selain Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, juga Komisi Hak Asasi Manusia secara global harus bertindak. Jangan sampai terjadi hal yang demikian yang akan datang. Yugun Yanfu, ini adalah panggilan yang sungguh menyakitkan bagi wanita-wanita yang korban seks, kebiadaban seks tentara Jepang di Indonesia. Saya melihat foto-fotonya, betapa mimik dan perasaannya sangat menyayat hati. Dia memegang perut yang buncit, tetapi mereka harus melayani seks terhadap tentara Jepang tanpa imbalan yang layak bagi manusia. Ini yang perlu perhatian. Bagaimana pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di Jepang maupun perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia, perwakilan dari Departemen Luar Negeri, dibentuk tim atau komisi penuntutan hak asasi manusia untuk ada win-win solution. Apa yang harus diambil supaya
korban Yukun Yanfu ini di Indonesia tuanya juga bisa bahagia. Jangan sampai mereka korban udah tua secara pendapatan, dia loss, ya, tidak ada pemasukan di hari tua, juga kesehatan di hari tua. Nah, kejadian-kejadian seperti ini, korban Yukun Yanfu selain mungkin bisa hamil, ada yang tidak bisa hamil, yaitu mereka jadi tidak punya anak akibat perlakuan seperti itu. Nah, ini perlu ada kompensasi dari negara Jepang terhadap wanita korban kebuasan seks, ya, kebuasan seks dari tentara Jepang ini. Perlu ada kompensasi, perlu ada perwakilan Indonesia secara tegas kepada pemerintah Jepang. Ya, bagaimana teknisnya? Pemerintah Indonesia harus membentuk tim untuk segera melakukan tindakan ini. Saya mendengar ini sudah lama, tetapi hanya dalam rapat atau seminar saja. Namun tindakannya belum ada realisasi sampai sekarang, ya. Untuk itu perlu segera ada tindakan tegas, ya. Mungkin bisa digerakkan oleh menteri dari hukum dan hak asasi manusia, ya. Ya, juga Menteri Menko Polhukam, ya. Perlu dibentuk suatu tim untuk segera menindaklanjuti keseimbangan dari korban kebiadaban seks tentara Jepang di Indonesia, baik secara materi maupun kesehatan korban Yukun Yanfu dengan keluarganya, ya. Perlu ada keseimbangan, ya. Jadi menurut saya Yukun Yanfu ini berbeda dengan geisha, ya, di Jepang, ya. Geisha itu memang tugasnya dia menghibur tamu baik dalam negeri maupun luar negeri. Memang profesinya penghibur, wanita penghibur. Mereka mendapatkan imbalan yang layak. Mungkin dia akan mendapatkan imbalan yang dia bisa sejahtera, bisa kaya raya dari geisha itu, ya. Biasanya geisha adalah perempuan yang terpilih, ya. Indonesia, Yukun Yanfu adalah wanita terpilih tetapi dengan paksaan dalam zaman penjajahan. Bagaimana kekerasan timbul dalam lingkungan bangsa Indonesia, ya. Ini yang harus pemerintah Indonesia segera bertindak untuk melindungi korban Yanfu dan keluarganya. Itu geisha kalau di Jepang. Yukun Yanfu ini adalah di Indonesia yang betul-betul dia sebagai bukan penghibur, tetapi dia harus melayani seks, kebuasan seks atau nafsu seks orang yang udah jauh-jauh dari negaranya, yang sudah berbulan-bulan bahkan tahun mau melihat wanita. Begitu terluap, akhirnya bangsa Indonesia perempuan Yukun Yanfu jadi korban. Nah, ini sudah tua, Indonesia sudah merdeka, maka harus menuntut hak secara perdata atau bahkan melaporkan kejadian ke hukum internasional, yaitu hukum pidana. Selanjutnya, saya melihat betul-betul mengerikan apa yang saya katakan tadi, dalam melayani banyak wanita-wanita yang hamil dipaksa harus melayani, ya.
dia tidak bisa. Teorinya teori Epso ya menurut saya, mau tidak mau harus berbuat, kalau tidak nyawa mereka bisa melayang gitu. Selanjutnya, akibat Jugun Yanfu ini adalah korban dalam kehidupan mereka akan berdampak terus sampai hari tua, ya, baik secara materi maupun kesehatan. Ini mengerikan, ya, mengerikan udah mereka. Ini harus ada kompensasi. Pemerintah dan pemerintah segera bertemu, dibentuk tim komisi untuk mencari win-win solution akibat korban seks zaman Perang Dunia Kedua terhadap perempuan-perempuan Indonesia. Kesimpulannya, kejadian itu merupakan pelanggaran HAM dalam perang, ya. Termasuk menurut saya adalah pelanggaran HAM berat, ya. Selanjutnya, perlu ada solusi, yaitu ganti rugi terhadap korban Jugun Yanfu ini, ya, oleh pemerintah Jepang kepada para perempuan korban Jugun Yanfu atau seks tentara Jepang yang menjajah di Indonesia. Secara teknis mungkin solusinya ya bisa melalui kedutaan Indonesia di Jepang atau Kementerian Luar Negeri, ya, melalui Kementerian Sosial atau Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Hak Asasi Manusia membentuk tim segera bertindak, ya. Kalau tidak diajukan secara hukum internasional melalui kejahatan perang, perlu diajukan, ya. Yaitu termasuk Jaksa Agung juga diikutkan tim melakukan tindakan penuntutan, ya, ke pemerintah Jepang yang bersama Komnas HAM, ya, Kementerian Luar Negeri, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini pemerintah harus segera membentuk tim khusus. Demikian saudara-saudara sekalian, sekelumit gambaran secara garis besar kejadian tahun 42 sampai 45 di Indonesia, ya, betul-betul mengerikan perempuan Indonesia yang jadi Jugun Yanfu, korban seks yang tidak berperi kemanusiaan karena banyak yang hamil dipaksa untuk bertindak melayani nafsu seks. Menurut saya seks bejat dalam perang ini adalah kejahatan perang. Untuk itu saya harapkan pemerintah Indonesia dan komisi-komisi di Indonesia maupun internasional segera bertindak untuk memperhatikan nasib Jugun Yanfu dan keluarganya. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara. Semoga bermanfaat dan ada tindak lanjut oleh pemerintah Indonesia dan Jepang untuk mencari solusinya bagaimana yang terbaik untuk melindungi hak-hak asasi manusia korban seks tentara Jepang atau yang dinamakan di sini adalah Jugun Yanfu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. See you again.